Saya Tamara Geraldine Tuana Kota. Terima kasih untuk kesekian kalinya saya dikasih kesempatan untuk sharing firman lagi di sini. Bolak-balik ke sini itu kan buat saya di gereja ini itu ini juga loh GR sedap kalau kata orang Batak ya kan ya. Di Bapak Gembala tuh hatinya kayaknya selalu ditempatkan sama Tuhan gitu. Nama saya jadi panggil lagi gitu. Iya, saudara, saya percaya ya kalau misalnya kita hari ini bisa kembali ke titik yang sama. Kita bisa dipercaya gitu ya untuk kembali ke mana kita pernah ada gitu. Itu saya percaya itu bukan karena kita ada yang kita usahakan, bukan karena kuat gagah kita gitu. Tapi karena memang ada Tuhan tempatkan belas kasih di orang-orang gitu. Tuhan tempatkan di hati orang-orang untuk ingat kita gitu. Kan yang bisa khotbah banyak, yang khotbahnya enak juga banyak gitu kan ya. Tapi kalau sampai saya ada di sini, saya percaya tuh Tuhan tempatkan belas kasih dan juga ada ingatan di hati Bapak Gembala. Jadi saya balik lagi ke sini. Saya jadi berharap tahun 2026 tetaplah ditempatkan nama saya ya di hati Bapak Gembala. Nah, puji Tuhan ya. Saya hari ini mau khotbah sedikit banyak itu sebenarnya. Ini saya memang khotbahin di beberapa gereja, terutama gereja di mana saya tertanam. Saya ini pengerja, gereja saya itu ada di Hotel Novotel Gajah Mada. Ya, jadi rumah saya di selatan ya, tapi gereja saya di sana, saya pengerja di situ. Jadi itu rumah saya. Jadi saya juga rindu untuk berbagi ini karena ini khotbahnya tuh kesaksian lah ya, kesaksian. Ada kesaksian juga dari hidup saya. Saya berusaha khotbahin ini kepada diri saya sendiri gitu. Mungkin ada yang kemarin ngerasain banjir juga nggak? Saya kemarin kebanjiran loh. Ada nggak yang kebanjiran di sini? Nggak ada ya, puji Tuhan. Ada Pak? Masuk nggak airnya ke rumah? Seberapa tinggi? Wah, puji Tuhan. Bapak kalau tanya iya ya puji Tuhan. Kami juga kebanjiran ya, tanggul di kompleks rumah kami itu jebol gitu ya. Tiba-tiba aja deh nggak pernah gitu. Bahkan ada hujan yang lebih deras tapi jebol. Nah kemarin itu pas jebol kalau ditanya seberapa tinggi di rumah gitu. Saya bilang tergantung, kalau Paul segini ya. Kalau buat Paul kok dia tinggi ya kan. Tapi kalau misalnya buat saya seberapa Bu gitu. Tergantung, kalau saya pakai wedges gitu kan saya agak tinggian. Tapi kalau saya gak pakai alas kaki tuh tinggi banget. Kalau di kompleks tuh udah hampir 2 meter tinggi air itu gitu ya. Jadi saya waktu banjir itu datang, saya itu sebenarnya baru pulang dari khotbah ya. Jadi hari Minggu itu saya baru khotbah. Terus nah kalau mau dilihat ya sebelum kita masuk ke khotbahnya gitu ya. Ini khotbahnya soalnya epic banget. Tokoh inilah yang menguatkan saya dan saya belajar banyak dari tokoh ini gitu ya. Jadi waktu saya periksa gitu ya hari Minggu, sepanjang minggu sebelum banjir itu datang gitu kan ya. Ngapain aja tuh saya tuh ya minggu yang sebelumnya saya khotbah ya kan. Senin, saudara tahu gak saya ngapain? Senin tuh saya terbang ke Batam ya. Saya ke Batam, di Batam itu saya tuh menyiapkan satu platform perempuan Kristen sekota Batam yang siap untuk jadi perempuan militan. Mereka mau bermisi ya, mereka mau gedor kota Batam. Coba saya dipercaya sebagai penasehat, saya ke sana untuk membangun platformnya, nyusun AD, ART dan segala sesuatunya gitu ya. Habis itu malamnya saya KKR dong. Wah, bikin KKR ya kan. Selasanya kita mulai tuh tur, kita mendoakan hamba-hamba Tuhan di rumah sakit gitu-gitu ya kan ya. Terus dari Rabunya saya tur lagi panti jompo, panti asuhan gitu. Kamisnya saya pulang nih ke Jakarta ya. Saya pulang ke Jakarta, terus emang saudara pikir saya istirahat? Enggak, saya ngajar 2 modul di sebuah gereja ya kan ya. Habis itu Jumatnya saya khotbah lagi, ibadah persekutuan doa kantor coba. Sabtunya saya gak malam mingguan sama suami saya yang gantengnya se-Asia Pasifik ini, Paul Tuana Kota. Enggak, kami gak malam mingguan. Kita ibadah ya, persekutuan doa keluarga. Itu persekutuan doa keluarga doang. Kalau saya gak layanin juga gak apa-apa gitu ya. Tapi saya khotbah, minggunya saya khotbah juga itu. Nah minggu pulang khotbah, banjir datang coba, bayangkan gitu ya. Habis itu kita didoakan juga ya sama Bapak Gembala kita karena dia dengar ya situasi di Jakarta gitu kan, di Jakarta Selatan. Terus dia bilang ayo kita berdoa. Begitu selesai kita doakan yang terbaik. Kita doakan semuanya kedaulatan Tuhan. Amin. Air makin tinggi coba bayangin. Ya kan ya, oke gini amat gitu kan ya. Terus saya periksa lagi ya.
Saya ini anak dulu waktu sekolah, saya tuh anak Tarakanita, SMA Tarakanita. Mungkin ada yang udah tua pasti tahu, yang muda nggak kenal ya kan ya. Tapi kalau yang tua tuh tahu, saya itu anak drum band dulu di Tarakanita. Suster itu mendidik kami tuh keras luar biasa, pakai tata cara militer, semi militer. Jadi saya tuh terbiasa tertib dan itu saya turunin sama anak-anak saya. Kita di korps, kita menyebutnya kan Korps Putri Tarakanita. Kita di korps itu kita tuh harus jaga sikap kita di antara dua apel. Apel pembuka, apel penutup gitu ya. Nah itu kalau kita punya sampah, itu suster tuh bilang sampai ketemu tong sampah kantongin. Ya kami terbiasa gak pernah buang sampah. Rumah saya kebanjiran coba gitu ya. Tapi hari itu saya cuma berpikir gini, kenapa ya gitu ya. Kok bisa begini ya. Nah saya belajar dari satu tokoh ini. Rumah itu sendiri sebenarnya itu pada waktu itu tanggal 6 Juli itu sebenarnya sedang dipersiapkan untuk jadi rumah holistik, pemulihan holistik. Kira-kira 10 tahun yang lalu ya, waktu saya dalam kebangkrutan di waktu itu ya, kan saya dulu pernah divonis mau umur saya pendek, tinggal 8 bulan lah gitu. Nah di tahun 2015 itu saya ternyata yang nungguin saya mati itu bukan cuma saya gitu. Sekeliling saya juga, termasuk teman-teman bisnis, ya rekan bisnis gitu. Sehingga mulai ada penyelewengan, akses saya ke kantor perusahaan saya sendiri ditutup. Sehingga saya tinggal di rumah itu tuh saya gak bisa bayar listrik, saya gak bisa bayar apa-apa. Jadi saya gelap-gelapan lah di situ. Saya ingat 10 tahun yang lalu saya duduk di kolam renang rumah saya, udah kayak empang saudara, coklat semuanya gitu. Saya cuma bilang gini, Tuhan yaudahlah ya, aku kembalikan lah ya ini ya, aku kasih buat Tuhan gitu kan. Rumahnya terlalu besar dan saya juga mau pergi, Tuhan terserah deh mau Tuhan apain gitu. Sejak saya bilang itu, Tuhan tiba-tiba kirim jiwa-jiwa yang saya gak kenal sebelumnya, tapi pasti bermasalah, berpenyakit. Jadi saya pernah sharing live gitu ya sama orang-orang yang punya kesehatan mental. Jadi yang dari yang mulai bipolar, schizophrenic gitu ya, high depression. Mereka tiba-tiba pulih, baptis, ganti lagi. Saya didekatkan sama orang yang HIV, pulih, baptis, ganti lagi gitu ya. Jadi itu silih berganti. Jadi saya bilang, oh ternyata Tuhan bikin jadi rumah singgah gitu kan ya. Tapi orang terakhir yang keluar dia bilang, Kak ini rumah pemulihan. Jadi sejak saat itu saya bilang, oh aku yang singgah, mereka yang pulih. Ini bukan rumah singgah. Jadi singkat cerita, sebetulnya tanggal 7 itu adalah kick off kami satu keluarga menyerahkan rumah itu jadi rumah pemulihan secara holistik. Jiwani udah, rumah itu sudah terbuka sebagai rumah konseling selama ini. Rohani udah karena selama setahun ini kami sudah buka sebagai rumah persekutuan doa. Nah ini jasmani gitu. Jadi hari itu saya pikir itu saya serahin. Hari itu sebetulnya agak sedih sih. Secara resmi kami turun-turunin foto keluarga gitu. Ya kan ya dari ruangan gitu turunin. Tapi banjir datang. Tapi sungguh saya benar-benar tidak terpikir untuk sungut-sungut atau terpikir itu sebagai bencana alam gitu ya. Karena saya belajar dari tokoh yang satu ini namanya Yusuf. Kalau ada yang ingat ya, Yusuf itu kan cerita yang ada di Alkitab. Yusuf itu ceritanya luar biasa loh. Wah itu dia naik turun dan itu banyak ketidakadilan di dalam hidupnya dia gitu ya. Yusuf itu siapa sih? Saya mau buka dengan ayat yang satu ini. Hari ini tuh kita perlu jadi pribadi yang berintegritas dimanapun kita ditempatin sama Tuhan gitu ya. Yusuf nih, kalau kita buka di Kejadian 41 ayat 38, ini ada kalimat kayak gini ya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini yang penuh dengan roh Allah? Ini kalimat itu keluar dari mulut Firaun. Firaun itu adalah pucuk pimpinan tertinggi di Mesir. Coba bayangin ya. Saya cuma kebayangin nih, ya ampun, orang yang secanggih itu, pimpinan itu logikanya dan biasanya dan seharusnya itu orang yang punya hikmat itu lebih daripada orang yang dia pimpin. Jadi ketika dari mulut seorang Firaun itu bisa keluar kata-kata kayak begini, ini kan juga mencengangkan saya. Kok bisa ya? Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini ketika dia melihat Yusuf yang penuh dengan roh Allah? Saya memikir waktu itu. Kok misalnya Bapak Prabowo hari ini dia ngeliat saya tuh sebagai korban banjir dengan wajah paling bahagia di Republik Indonesia coba. Kan dia takjub, ya ampun ada ya kayak begini. Itu kan kalimatnya kayak gitu, ada ya kayak begini ya. Dipenuhi dengan roh Allah. Kenapa enggak? Kalau Yusuf bisa, apa bedanya saya sama saudara? Hari ini juga kita adalah Yusuf di zaman now. Yusuf hidupnya penuh ketidakadilan. Tapi Yusuf penuh roh Allah menurut Firaun itu
itu kayak gimana ya? Penuh dengan roh Allah di zaman now, itu yang kayak gimana ya? Saudara Yusuf nih, kalau kita lihat next slide ya. Yusuf itu kan tokoh di Alkitab. Hidupnya tuh penuh gejolak, kayak roller coaster gitu. Naik turun, naik turun. Tapi endingnya, drama Korea tuh kalah, ya kan? Klimaks. Klimaks banget dia, gemilang. Dan diakui oleh Firaun. Penuh dengan roh Allah katanya. Ini kan juga cerminan buat saya, buat saudara. Apalagi kita yang hari ini masih ada di dunia kerja, rumah tangga gitu. Waktu kebanjiran itu datang ya kan ya. Saya cuma berpikir, pasti semua orang akan bilang, sudahlah ya, tanggal 7 Juli itu mungkin Tuhan punya waktu yang terbaik ya kan ya. Banyak banget itu. Saya uploadkan tuh ke Instagram ya kan ya. Ya sudah, waktu Tuhan yang terbaik. Kalau saya gak belajar dari Yusuf, saya bisa ngeyel loh. Ya iyalah waktu Tuhan yang terbaik. Emang Tuhan punya waktu gak baik? Kan Tuhan. Kenapa jadi tanggal 7 Juli gak baik? Waktu Tuhan kan selalu baik. Hari itu dari Yusuf itu saya belajar. Ini pasti ada waktu Tuhan yang lebih baik dari yang saya pikir sudah baik. Nah itu lebih susah. Pasti ada waktu Tuhan yang lebih baik dari yang saya pikir sudah baik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dia Tuhan kok. Dia gak punya yang buruk. Semuanya baik, karakter, sifat, profil, janji, kedaulatan, semuanya baik. Termasuk juga waktu. Tapi saya perlu didisiplinkan, perlu mengerti bahwa ada waktu yang lebih baik dari yang saya pikir sudah baik. Belajar dari Yusuf, next slide. Dipenuhi dengan roh Allah. Yusuf tuh punya ini. Dia punya hikmat yang unggul dan dia punya integritas yang tanpa kompromi. Yusuf itu ya ketika dia memulai ya segala sesuatunya, dia itu punya mimpi. Dia tuh punya mimpi. Mimpi itu dia ceritakan sama kakak-kakaknya. Yusuf itu kan anak ke-11 ya. 10 dari istri pertama, kemudian dia ya dari istri kedua. Gitu kan ya. Dia kan ceritain mimpinya ya sama kakak-kakaknya kan. Dia bilang, nanti kalian tuh nyembah aku semua loh, bangsa-bangsa. Ya kan dia bilang termasuk orang tua. Nanti nyembah aku loh, dia bilang gitu. Akibatnya apa? Dia dibenci kan sama kakak-kakaknya, gak terima dia. Sehingga apa? Diculik, mau dibunuh. Hari ini saya percaya, saudara gak perlu sampein mimpi apa yang saudara punya. Tapi saya tahu, mimpi saudara pasti baik. Apa buktinya? Karena saudara ada di gereja. Apa bedanya kita sama Yusuf gitu loh. Saya ceritain mimpi saya tuh 10 tahun yang lalu. Di kolam yang udah kayak empang. Habis itu apa? Saya dibawa sama Tuhan. Seperti Yusuf. Mimpi saya tadi dibuat terstruktur sama Tuhan. Menjadi apa? Sebuah visi. Karena visi adalah mimpi yang dibuat terstruktur. Jadi hari ini saya bisa tahu. Mimpi saudara pasti baik. Karena hari ini saudara punya visi yang dibuat terstruktur sama Tuhan. Dan saudara tahu kemana bermisi gereja. Orang yang hari ini punya misi jadi gadis hedon atau ratu disco. Dia gak akan diarahin sama Tuhan ke gereja saudara. Karena lokasi misinya berbeda. Maka saya tahu di sini semua pasti pernah punya mimpi. Masalahnya ketika Tuhan sedang menjadikan segala sesuatunya terstruktur. Saudara sama saya kayak Yusuf apa enggak? Memang roller coaster. Ketika Tuhan sekarang sedang merapikan segala sesuatunya. Itulah yang hari ini mungkin kita lihat dunia gak adil. Kiri sama kanan. Yusuf itu kalau kita lihat saudara. Keadilan di mana coba? Cuma nyeritain mimpi, akhirnya dibenci. Yusuf akhirnya, Ruben bilang kan di situ kan, udahlah gak usah kita bunuh, jual aja, jual katanya gitu. Dijual lah dia ke Potifar. Apa yang terjadi di rumahnya Potifar? Istri Potifar, saudara tahu namanya siapa? Betul Bu, Nyonya Potifar. Digoda kan dia sama Nyonya Potifar. Tapi Yusuf itu dia punya integritas luar biasa. Kalau saya jadi Yusuf mungkin saya gini, oh ya udahlah kita ambil aja kesempatan. Iya kan, kalau disayang sama nyonya, besok kerjaan mungkin lebih gak berat. Tapi Yusuf gak mau, Yusuf lari, itu integritas. Jadi soal mimpi, soal hikmat, menafsirkan mimpi itu hikmat. Yusuf itu punya hikmat. Hikmat itu kan dia punya kemampuan untuk selalu melihat kebaikan bahkan di sebuah tragedi. Makanya orang kalau ngomong orang dunia, udah ambil hikmahnya aja gitu kan.
Ya terus kita ngomong, iya gimana tuh gitu. Tahu gak gimana caranya supaya kita bisa tetap berhikmat, melihat kebaikan bahkan di sebuah tragedi. Yusuf itu hidupnya gak pamrih lagi saudara. Orang yang hari ini masih pamrih gak akan bisa punya hikmat. Gak akan bisa ngelihat kebaikan di sebuah tragedi. Orang yang pamrih itu adalah orang yang masih ingat-ingat kebaikan dia sendiri, ya kan? Orang pamrih kan gitu, lu nggak tahu tuh kan gue yang bikin. Ih, nggak tahu terima kasih. Ya ampun, pura-pura nggak lihat. Orang hari ini yang masih pamrih hidupnya pasti nggak bisa ngelihat kebaikan Tuhan di sebuah tragedi. Tuhan, aku kan khotbah kali loh. KKR ini ngajar 2 modul Tuhan, panti jompo, panti asuhan Tuhan. Aku nggak pernah buang sampah loh. Kenapa bukan kompleks itu yang banjir Tuhan? Mungkin di sana nggak ke gereja tuh orang-orang. Aku khotbah loh. Hari ini nggak usah bawa-bawa resume religius, prestasi-prestasi rohani, nggak usah pamrih. Kalau kita ajukan itu saudara, satu aja kita bandingkan dengan kebaikan Tuhan, it's not a fair game. Itu bukan pertandingan yang setimpal. Sekali Tuhan cuma bilang aku turun dari surga, mengosongkan diriku, mengambil rupa seorang hamba, enggak kenal dosa, jadi dosa hanya untuk kamu Tamara, menyelamatkanmu untuk hidup dalam kekekalan. Selesai sudah. Yusuf itu dia punya itu. Dia hidup tanpa pamrih. Sekali lagi kenapa? Karena dia ngalir aja. Dia biarkan mimpinya dibuat terstruktur sama Tuhan menjadi sebuah visi. Dan dia membiarkan dia ditempatin di mana, bahkan di penjara sekalipun, karena dia tahu penjara pun itu adalah tempat buat dia bermisi. Waktu di penjara coba, dia itu lagi ngebelain Potifar loh. Coba itu istrinya Potifar tuh yang ici-bici scratchy ya kalau orang. Iya, gatal-gatal. Iya, bayangkan dia ngebelain, dia dimasukin penjara. Di mana letak keadilan? Sama gak kalau saya bilang, aku gak pernah buang sampah loh. Aku khotbah loh, sana mungkin gak ke gereja loh. Yusuf gak kayak begitu saudara. Itu yang membuat ketika air datang, saya cuma mikir, ada waktu yang lebih baik, kapan ya itu? Dan kenapa itu lebih baik? Udah itu aja. Nah, saudara kalau lihat Yusuf ya, begitu dia di penjara, dia tafsirin satu mimpi lagi loh di situ ya, mimpi juru roti dan juru minuman. Saudara baca itu ceritanya ya. Juru roti kata Yusuf mati nanti dia. Juru minuman bebas. Dan apa yang terjadi? Memang betul. Juru minuman bebas. Apa yang terjadi? Emang juru minuman ingat sama Yusuf? Kagak. Tapi Yusuf santai. Ya udah aja. 2 tahun kemudian baru juru minuman ingat. Ya kasih tahu itu Yusuf tuh bisa nafsirin mimpi. Yusuf gak kepahitan. Karena dia apa? Dia tahu ada waktu yang lebih baik 2 tahun itu nanti daripada yang dia pikir hari ini sudah baik. Juru minuman gak ingat aku hari ini. Ada waktu di mana dia akan ingat. Dan itu waktu yang lebih baik dari yang aku pikir sudah baik. Tanggal 7 Juli buat saya dan juga keluarga. Mungkin itu waktu yang sudah baik. Tapi Tuhan punya waktu yang lebih baik. Dari tanggal yang kami pilih sudah cukup baik. Nah itu belajarnya dari Yusuf. Dia punya hikmat. Hikmat itu bahasa sehari-harinya gitu. Kemampuan seseorang untuk tetap bisa melihat hal baik bahkan di sebuah tragedi. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita berhenti jadi orang yang pamrih. Orang yang ingat kebaikan diri sendiri. Dia akan kurang peka dengan kebaikan Tuhan. Nah integritas, next slide. Integritas itu apa? Integritasnya Yusuf itu gak kompromistis. Dia teguh saudara. Yusuf itu jadi kabulok, saya selalu bilangnya kabulok. Ya kan ya, dia kan urusan logistik ya kan, dia mengelola masa panen 7 tahun di Mesir ya sebelum masa kekeringan datang. Coba lihat itu, integritas saudara. Belum ada teknologi, belum ada CCTV, coba tuh. Dia gak nyuri-nyuri, gak pembulatan ke atas gitu-gitu ya kan ya. Yusuf akibatnya apa? Manifestasinya apa? Ketika dia lakukan itu, dia sungguh-sungguh, dia tidak hanya bisa memberkati Mesir, tapi dia bisa memberkati bangsa-bangsa lain yang di luar Mesir. Termasuk ketika kakak-kakaknya dan Yakub itu datang untuk minta sedikit dari lumbung-lumbung itu tadi. Saudara lihat gak? Bagaimana integritas yang tanpa kompromi itu Tuhan bela. Dan saya percaya Yusuf itu belajar dari segala aspek kehidupannya sehari-hari.
Saya dulu orang yang gak punya integritas. Integritas itu apa sih? Keselarasan ya antara pikiran, ucapan, tindakan ya, perbuatan. Apalagi kalau di rumah, gak ada integritasnya. Dan saya selalu ngerasa dunia menyakiti saya. Dulu. Padahal saya lupa. Saya nyakitin diri saya sendiri loh. Kalau ini sama ini gak nyambung. Itu kan seperti ada pengingkaran ya. Mengkhianati satu sama lain ya kan ya. Dulu lagu Dewi Yul ya. Jangan ada dusta di antara kita. Ini bohong sama ini bohong sama ini. Pak, ya kan istri-istri. Saya gak ngomongin istri bapak, di sini semua baik. Saya ngomongin diri saya sendiri dulu. Saya kalau misalnya ditanya gitu, are you okay gitu ya. Ini paling simple lah ibu-ibu. Are you okay? Yes, I'm fine. Mukunya kayak gitu mukanya. Ya, percayalah bapak-bapak kalau istri-istri bilang yes, I'm fine mukanya kayak gini. Dia gak fine banget. Mendingan ditanyain lagi atau diajak jalan. Itu pengingkaran loh. Terus saudara pikir dunia menyakiti. Enggak, saudara sakit sendiri. Integritas itu dibangun, itu dari rumah. Satu lagi, saya gak pernah tuh integritas juga. Integritas satu lagi adalah tetap bisa melakukan hal yang benar. Bahkan ketika orang gak lihat. Itu integritas. Saya dulu paling gak integritas di jalan raya. Ya kan ya, kalau ada lambang dilarang masuk, boleh tanya tuh bekas-bekas supir saya tuh zaman dilarang masuk, dilarang U-turn. Kalau polisinya bangun, itu saya integritas, gak dilanggar. Tapi kalau polisinya tidur atau gak ada, percayalah saudara, itu semua saya terobos. Apalagi kalau hari Minggu, ya kan ya, polisi-polisi kan juga ada jam kerja. Hari Minggu mereka lebih banyak sama keluarga. Saya U-turn tuh di situ tuh. Kan mau ke gereja. Tuhan. Iya, ya kan ya. Rohani banget gitu kayaknya. Jadi hari ini saya pikir Yusuf itu belajar dari segala aspek kehidupannya dia. Dan itu sehari-hari sehingga apa? Dia punya integritas tanpa kompromi. Jadi karakternya dia. Itu saudara. Jadi saya mulai perbaiki waktu dulu pas mulai ditarik jadi hamba Tuhan. Saya mulai integritas. Baik polisinya bangun maupun polisinya tidur, saya tetap integritas. Ya kan? Kalau di gang, hati-hati banyak anak-anak. Ya kan? Ditaruh polisi tidur. Saya gak peduli tuh aja. Bayangin tuh saudara. Nah dari Yusuf itu kita belajar. Dimanapun kita lagi ditempatin itu sekarang. Perlu yang namanya latihan. Latihan untuk punya integritas. Dan itulah modal kita untuk apa? Untuk bisa hidup dipenuhi dengan roh Allah. Next slide-nya adalah Yusuf tuh punya apa akhirnya? Kalau kita lihat di sini ya. Jadi Yusuf akibatnya ketika dia dipenuhi sama roh Allah, dia punya ketenangan. Next slide saudara. Dia punya ketenangan tuh luar biasa. Kenapa? Karena itu tuh tadi. Segala sesuatunya tuh ngalir aja gitu sama Tuhan. Ketenangan itu dari mana? Dipenuhi roh Allah itu dari mana? Dari latihannya itu tadi. Dia punya mentalitas juara. Ada 3 hal gitu ya. Kalau mau jadi juara tuh untuk jadi orang percaya. Jadi juara tuh cuma punya tuh 3 hal. Mental anak, kalau mau jadi juara ya. Makanya kita dibilang lebih dari pemenang. Mentalnya anak, hatinya hamba, telinganya murid. Yusuf memiliki semuanya. Hari ini dimanapun kita mesti punya mental anak. Mental anak itu gak disuruh, gak dikasih fasilitas, dia gerak. Hati hamba, dia rendah tempatnya, dia melayani. Telinga murid, dengar-dengaran. Kalau saya dulu kebalik, hati anak, mental hamba. Telinga kadang murid, kadang guru. Gak bisa. Hati anak berasa semua kan bapak gua yang punya, pencipta langit dan bumi. Tapi mental hamba, kalau gak disuruh gak gerak. Kalau gak dikasih fasilitas gak jalan. Jangan kebalik saudara. Mental yang anak, kemanapun aku pergi dengan atau tanpa fasilitas, kerajaan Bapakku diperluas, warisanku makin banyak. Tapi hatiku hamba, dia tempatnya di bawah, dia melayani, dia enggak pamrih. Jangan kebalik-balik. Telinga murid selalu dengar-dengaran. Nah Yusuf itu akibatnya apa? Dia tenang aja. Kenapa? Karena sekali lagi dia tahu dengan siapa dia jalan, bahkan di penjara. Next slide. Memang harus banyak ujian. Dia enggak ngeluh. Pada waktu di penjara, slide sebelumnya. Dia tenang saudara. Di sini kalau saya tanya ya, waktu kita dulu ujian ya, waktu saya kuliah, saya waktu kuliah tuh, saya ingat banget. Saya pasrah loh kalau misalnya ujian gitu ya, terus saya gak bisa jawab. Saya gak pernah tuh marah-marah sama dosennya waktu saya ngasih kertasnya gitu ke dia. Saya ingat banget,
sekacau-kacaunya saya kacau banget loh. Dulu saya julukan saya waktu sekolah tuh ya, dari kepala sekolah tuh anak setan dunia akhirat. Untung saya gak imanin, setan juga gak imanin. Bayangin, sekacau-kacaunya saya ya. Tapi yang pernah saya ingat, setiap kali ujian, saya gak bisa jawab. Saya gak pernah marah-marah sama dosennya. Paling saya kalau udah, gak ada yang bisa saya jawab. Saya karang aja tuh, panjang banget. Iya ngarang iya kan ya. Sampai dosennya ribet sendiri, paling gak ada upah nulis. Udah itu aja. Tapi saya gak pernah tuh marah-marah tuh, saya banting gitu kertasnya tuh, saya bilang sama dosennya, Bu yang bener aja Bu. Ibu tahu gak sih? Saya tuh tidur jam 5 kurang seperempat, tahu gak? Semua buku udah saya baca. Buku terakhir tuh saya bakar. Saya rendam pakai air. Airnya saya minum. Saya gak ngomong gitu. Saya biasa aja. Tapi kalau sama Tuhan. Kalau itu yang dulu terjadi. Tuhan gimana sih? Kan saya udah KKR. Ngeri kali loh. Wah ini udah panti asuhan. Itu semua hamba-hamba Tuhan. Udah aku doain loh mereka itu semua. Aku gak pernah buang sampah loh Tuhan. Yusuf itu gak kayak gitu. Dia tenang. Kenapa? Memang tenang. Segala sesuatunya dipergunakan Tuhan untuk ketajaman rohani dia. Dan rohani kita orang percaya hari ini itu harus lentur saudara. Rohani itu harus kapalan ya, dia tahan goret ya kan. Dan lentur. Jadi bisa dibentuk. Balerina itu gak bisa dia tuh. Jadi balerina kalau dia berdirinya tuh kayak tentara coba. Dia gak bakalan bisa split. Coba bayangin balerina pakai rok tutu warna pink tapi gini doang. Gak bisa saudara. Saudara mesti ngalir dan Yusuf tuh punya itu. Dia tenang, dia yakin. Dia lihat segala sesuatunya dan dia tahu ini lagi dibuat rapi sama Tuhan. Aku punya mimpi. Aku serahkan rumah itu untuk rumah pemulihan. Dan inilah caranya Tuhan mereka-rekakan semuanya. Nah slide selanjutnya ini saudara sabar ya. Saya punya 23 slide. Ini baru 8. Tuh kan emang makanya Pak Gembala tuh bener gak mau manggil saya lagi. Dia punya ketahanan juga. Gak pernah ngeluh itu Yusuf itu coba. Waktu dia di penjara dia gak ngeluh. Kalau saya dulu ya. Begitu saya itu benar. Wah saya press conference. Dulu saya kan tua-tua begini saya pernah di entertainment ya. Saya tuh jarang loh berbuat yang aneh-aneh gitu. Jadi saya tuh hampir selalu benar. Ketika saya benar tuh dulu. Saya mau seluruh dunia tahu bahwa saya benar. Press conference kan, ceritanya kayak gini loh, kayak gini loh, kayak gini loh. Semua diceritain gitu. Makanya dulu gak pernah baca Alkitab, gak pernah doa. Sibuk. Semua harus tahu. Yusuf enggak, dia tahan aja udah. Masuk penjara ya udah. Kasih orang posisi benar. Lihat bagaimana cara dia merespons. Orang yang dipenuhi dengan roh Allah, dia biasa aja. Yusuf tuh. Ketika akhirnya umur 37 itu seluruh keluarganya ya Yakub dan saudara-saudaranya itu dibawa sama dia tinggal di Mesir saudara. Di tanah Goshen namanya. Itu tanah yang gak kena tulah coba saudara. Hari ini juga kita gitu ya. Dibilang Indonesia gelap ya. Kabur aja dulu ya. Hari ini orang yang dipenuhi dengan roh Allah. Kita bangun Goshen kita sendiri. Tanah yang gak kena tulah. Nah, itu perlu Yusuf saudara. Untuk apa? Tuhan perlu hari ini juga memberkati. Tidak hanya orang-orang percaya. Saudara sama saya itu harus bangun Goshen untuk bisa memberkati orang-orang lain. Dan itu terjadi dari sini. Gak boleh ngeluh. Mengalir bersama dengan Tuhan. Next slide-nya saudara. Apa yang juga dimiliki sama Yusuf. Dia punya kesetiaan. Dia setia. Mau di penjara kek. Mau di mana kek. Yusuf itu setia aja. Karena apa? Yusuf fokus sama mimpinya. Saudara hari ini fokus aja sama mimpi kita. Tuhan pasti bekerja dari situ. Ketika saudara-saudaranya datang, ini yang berikutnya. Yusuf tuh punya ini, luar biasa. Next slide-nya adalah dia punya kemampuan untuk mengampuni dan melepaskan. Ini yang mungkin bayar harganya paling mahal buat kita untuk saat ini. Yusuf dipenuhi dengan roh Allah, itu karena ini, dia mampu mengampuni dan melepaskan. Waktu saudara-saudaranya datang itu kan ya, Yusuf kan biasa aja tuh. Saudara-saudaranya minta berkat sama dia. Karena apa? Ada musim kekeringan pada waktu itu. Yusuf tuh, waktu saudaranya datang, saya cuma mikir gini, kok saya jadi Yusuf ya? Wah pasti. Ya kan, gue bilang juga apa? Gak dengerin kan? See, I told you. Yusuf enggak loh saudara. Kalau saudara baca di firman, Yusuf cuma bilang gini, aku tahu kalian mereka-rekakan yang buruk kepada aku, tapi aku tahu Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Yusuf gak bilang, kalian mereka-rekakan yang buruk, Tuhan mereka-rekakan yang baik. Yusuf gak bilang gitu. Yusuf bilang,
Aku tahu kalian mereka-rekakan yang buruk dan Tuhan mereka-rekakan ulang untuk kebaikan. Hari ini kita juga bisa bilang gitu. Mungkin dunia gak adil. Bahkan alam semesta buat saya kemarin itu rasanya gak adil. Yang buang sampah siapa? Yang banjir siapa? Tapi aku tahu semua yang buruk, yang direka-rekakan orang, itu direka-rekakan Tuhan untuk kebaikan. Mengampuni saudara. Yusuf itu dia merdeka. Orang yang hari ini mau hidup gak pamrih. Itu orang yang dipenuhi roh Allah dan hidupnya harus merdeka. Bagaimana cara merdeka? Saudara harus lepaskan pengampunan. Tuhan Yesus itu bawa pengampunan, maka kita jadi orang merdeka. Saudara hari ini mau jadi orang yang merdeka, saudara juga harus lepas pengampunan kepada siapapun hari ini. Ampunin saudara. Termasuk juga saudara-saudara yang hari ini mungkin keji. Saya sendiri kalau lihat ya dari pengalaman saya, kekejian itu dilakukan oleh saudara terdekat saya sendiri pada waktu itu ketika saya menyerahkan rumah itu. Tapi lihat saudara, saya gak mungkin ya khotbah bilang, hidup dalam terang ya, ampuni. Terus sementara saya sendiri gelap-gelapan, remang-remang gitu kan ya. Kayaknya pakai lilin gitu. Hari ini berdamai. Walaupun tetap rugi, tapi berdamai. Dan itu merdeka saudara. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Pertama kali saya tuh bongkar doa Bapa kami. Saya mikir gini loh. Waduh, kalau tiba-tiba ada suara Tuhan bilang ampunilah saya gitu ya. Terus Tuhan tanya, seperti apa Tamara kamu mengampuni? Wah, yang saya rasa bersalah buat saya kan bukan cuma satu, iya gak? Hari ini emang cuma satu yang kita anggap bersalah sama kita. Ada ibu saya mungkin, ada kakak saya, ada ini suami saya yang paling ganteng se-Asia Tenggara. Tadi Asia Pasifik, sekarang Asia Tenggara. Ada teman saya mungkin gitu. Terus nanti Tuhan tanya, gimana cara mau mengampuni? Oh, my mom, I forgive and I forget. Kenapa? Ya habis udah tua, kasihan. Gitu ya kan. Oh, ini gimana kakakmu? Oh ini I forgive, I cannot forget. Wah ini agak berat Tuhan, sakit kali loh gitu kan. Nanti giliran yang ini gimana nih Paul? Gimana kamu ampuninnya dia gimana gitu. Wah kalau ini kayaknya contreng dulu nih Tuhan. Ini gak akan terjadi di kehidupan yang ini Tuhan. Nanti aja maybe next time I'll come back later. Dengan cara itu saya minta diampuni sama Tuhan. Saya gak mau. You forgive me Tuhan and you forget. Oke, kenapa? Karena itu caraku mengampuni semuanya dan melupakan. Yusuf tuh punya itu. Makanya dia biasa aja. Hari ini saudara kalau mau lepasin pengampunan, udah lepasin aja. Ya ibu-ibu, kita kan yang suka susah gitu ya, sakitnya tuh di sini gitu. Kita kebanyakan nonton drama Korea kayak begitu tuh. I forgive but I cannot forget. Sudahlah kita forgive aja semua, kita forget. Gampang Bu kalau mau forgive, kalau mau lupa ya to forget. Ibu jangan inget, gampang kan? Kalau mau lupa jangan inget, gampang kan? Gampang, iya. Siapa inget? Ibu masih inget Pancasila gak? Ingat dong, iya. Kenapa? Pendek. Kayaknya penting dasar negara. Iya kan ya, sekarang coba kalau saya tanya, Bu inget gak sama Undang-Undang Dasar 45? Panjang, pembukaan deh yang agak pendekan, inget gak? Gak apal-apal banget ya kan ya. Butir-butir P4, garis-garis besar haluan negara. Males kan, ribet gitu kan kayaknya kan. Iya sama, pengampunan kita juga kayak gitu. Kalau kita ngampunin orang, udah gak usah diulang-ulang. Kebiasaan kita kan kayak gitu kan ya, terpancing. Hei, ku dengar sudah baik engkau ya menabur itu. Iyalah, gak kau dengar suaminya stroke loh. Masih kecil-kecil kali anaknya, gak teganya aku. Ku ampunin aja dia. Ih, luar biasa hati kau ya, sebening kaca. Iyalah, Roh Kudus bekerja, puji Tuhan. Datang lagi kan ke ibadah wanita, tanya lagi, dengar-dengar sudah baik engkau ya sama nomor itu. Iyalah, gak kau dengar, stroke loh suaminya, masih kecil-kecil kali anaknya, gak tega aku, ku ampunin aja. Ih luar biasa kau ya, hatimu itu loh luar biasa mulia kali. Iyalah. Masuk lagi grup WhatsApp ibu-ibu. Dengar-dengar banyak nih ibu-ibunya ya. Dengar-dengar udah baikan ya sama Namburu itu. Iyalah, gak kau dengar. Stroke lo suaminya, masih kecil-kecil kali anaknya. Diketik lo di sini, gak teganya aku sama persis. Gimana mau lupa, saudara?
ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Seolah-olah pengampunan kita yang panjang dan ribet itu mesti diulang. Dan pengampunan yang sesungguhnya yang terjadi di Bukit Kalvari kita gak pernah ulang. Kebalik-balik hidupnya. Jadi besok gitu ya kalau ke gereja, hei ku dengar-dengar, langsung bilang kau aja yang dengar. Tolak dalam nama Yesus. Buat kau aja itu. Gitu kan ya, lokal konten aku, karena kan aku tahu aku baru tambunan ini. Gitu saudara. Nah hari ini kalau kita bilang, waduh susah itu ngampuninnya, kenapa? Wah apa itu namanya, gak layak gitu kan ya. Gak layak, kayaknya dendam kesumat gitu. Gak layak dapat pengampunan kita. Ayo coba kita pikir hari ini. Siapa sih yang gak layak dapat pengampunan kita? Kita layak gak dapat pengampunan dari Tuhan. Tapi Tuhan layakkan. Jadi hari ini gak ada yang terlalu gak layak untuk terima pengampunan kita. Nah Yusuf tuh punya itu. Hari ini kita masih kerja sama Allah yang sama. Allah perjanjian lama, nabi-nabi. Kita gak usah terlalu baperan gitu ya. Yang namanya netizen, julid-julid. Itu ada di segala perjanjian ibu-ibu, bapak-bapak. Ya gak usah terlalu sensitif lah kita itu. Gak usah terlalu sensitif. Iya gitu. Saya waktu kemarin saya upload ya. Waktu saya banjir itu kan saya pengen kasih lihat. Bersuka cita aja gitu kan ya. Jam 7 semuanya udah rapi. Padahal air gak ada gitu ya. Pokoknya suka cita aja. Tuh saya bilang. Tuh udah rapi gitu. Seneng-seneng aja gitu kan ya. Netizen ada aja yang salah mengerti. Kita kan gak bisa bagian semua orang. Dia bilang halah baru gitu aja katanya gitu. Lebay gitu. Masih pakai bulu mata aja. Ya iyalah. Masa ngepel gak pakai bulu mata ya Pak Gembala? Ya dong. Saya gak bilang pendeta-pendeta pengkhotbah mesti pakai bulu mata. Enggak. Saya itu kan dulu bekas pembawa acara sepak bola ya gitu kan. Dulu saya tuh kalau Liga Spanyol itu siaran jam 2.45 pagi. Coba bayangin. Saya bangun jam 11, make up, bayar make up artis 5 juta satu kali make up. Pakai bulu mata. Buat siapa? Buat penonton sepak bola, buat penjudi sama bandarnya sekalian. Coba masa sekarang saya khotbah gak pakai bulu mata. Enak aja. Gak bisa. Kalau yang lain gak apa-apa. Tapi ini saya gak akan downgrade. Tapi saya gak bayar makeup artis lagi. Saya paksakan, saya dulu males banget belajar. Sekarang saya paksakan untuk bisa makeup sendiri. Gitu, tapi kan gak bisa press conference kita, biarin aja. Julid itu nyinyir, apa itu kalau orang Batak, parbada. Ya. Cari gara-gara, dia ada di semua perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru, zaman now. Ada semuanya. No itu, ya kan. Waktu dia lagi bangun Bahtera, itu kan juga mimpi dia. Dan itu bukan istilahnya 1-2 tahun. Kan dibilangin tinggi harus sekian, panjang harus sekian. Terus belum lagi kalau misalnya Tuhan bilang harus ada bilik-bilik gitu. Coba ini bilik buat babi, ini bilik buat singa. Jauhkan dulu bilik singa sama babi. Nanti kalau dekat singa ganggu babi, babi habis, mau makan apa orang itu Imlek. Itu kan masalah budget. Harus precise. Hari ini punya mimpi dijadikan terstruktur sama Tuhan. Itu ada budget. Investasi pikiran, investasi perasaan, investasi waktu. Emangnya gak ada gitu yang lewat-lewat di belakangnya Nuh ngata-ngatain dia. Ih kesian kali lah dia ini ya. Orang kering kerontang kayak gini, mendung juga kagak, bangun kapal. Udah stres dia bapak-bapak ini ya. Ini pasti udah kena mental ini ya, bipolar dia. Hari ini mau dikatain apa aja itu udah ada saudara, ya perjanjian baru. Saya senang juga nih Yohanes Pembaptis, bapak ibunya itu. Siapa? Zakaria kan? Istrinya siapa namanya? Bener Bu, Nyonya Zakaria. Elizabeth, ya kan? Itu kan punya arti nama dari dua orang itu. Yang satu kan janji Tuhan, yang satu Tuhan mengingat. Kawinlah dorang, ya kan ya? Bayangin janji Tuhan kawin deng Tuhan mengingat. So kawin dorang nyanda punya anak. Coba lihat. Tapi mereka teguh aja membiarkan Tuhan itu menata mimpinya menjadi visi. Mereka bermisi di bait Allah gak? Membenamkan dirinya terus menjadi hamba Tuhan. Emang gak ada gitu yang nyinyir di luar bait Allah bilang ih kesian kali loh mereka itu. Macam keberatan nama aku lihat. Jadi hari ini biasa aja. Mau dibilangin apa, kita gak bisa nyenengin semua orang. Tapi ketika kita tahu kita tuh berproses sama Tuhan. Hari ini saya mau saudara tidak terguncangkan. Nah, saya mau tutup itu dengan kemarin. Waktu saya ngelihat gitu ya.
Kenapa jadi empang kayak gitu ya? Kolam kemarin itu, kolam renang saya itu kembali jadi empang, saudara. Itu kayak saya pas ngelihat, waduh gitu ya, kayak empang lagi. Saya ngelihat di situ, oh Tuhan itu kayak seperti menggunakan bahkan alam semesta gitu ya, mesra sekali sama saya. Hanya untuk apa? Hanya untuk ngingetin 10 tahun yang lalu, saya itu duduk di sana. Dan setelah itu, saya belum jadi hamba Tuhan, tapi banyak jiwa-jiwa yang minta pertolongan. Hari ini tuh saya hamba Tuhan. Ketika saya serahkan rumah itu, Tuhan itu perlu periksa hati saya lagi. Ketika orang datang minta pertolongan, hati saya si hamba Tuhan yang hari ini diangkat-angkat sama orang. Terima kasih ya Bu, khotbahnya memberkati. Sama Tuhan tuh perlu diturunkan lagi, perlu ditelisik lagi. Apakah saya bisa kembali ke kasih mula-mula? Membuka rumah itu gak obsesif dengan mimpi saya sendiri. Yusuf itu ya, kalau saya lihat ketika dia akhirnya meninggal, itu dia adalah cikal bakal dari satu bangsa besar. Tapi Tuhan tidak memanjangkan usia Yusuf, Tuhan pilih Musa waktu itu. Jadi hari ini ketika saya serahkan, saya gak boleh obsesif sama mimpi saya. Kalau rumah itu nanti memang sudah seperti itu aja, Tuhan pilih orang lagi untuk membuat satu yang rasanya lebih besar. Saya juga mesti siap. Saya belajarnya itu dari Yusuf. Nah, hari ini saya mau ajak semuanya gitu ya. Apapun yang sekarang mungkin sedang menimpa kita gitu. Kita ngelihat kiri, kita ngelihat kanan gitu. Semuanya gak ada yang adil, semuanya gak sesuai sama rencana. Percayalah saudara, kita bisa bilang kalau kita punya mimpi, Tuhan sedang menjadikannya sebuah visi. Menjadikan semua rapi dan terstruktur. Aku tahu semua kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, bahkan alam semesta. Mungkin mereka-rekakan yang buruk kepada aku. Tapi aku tahu semua ini direka-rekakan Tuhan untuk kebaikan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi sebelum ini saya mau tinggalin lagu ya kan ya. Saya kalau khotbah tinggalin lagu. Sebagai mantan gadis kafe dulu ya. Kita kan kalau ke kafe gitu ya. Kita selalu pilih lagu. Saya dulu kalau dengar satu lagu, jreng. Langsung orang-orang, lagu gue gitu ya kan. Tuh. Yang satu era tahu tuh sama saya gitu. Kadang-kadang jreng gitu udah tahu lagunya. Januari, Glenn Fredly gitu ya kan. Lebih parah lagi nih. Gak usah dimainin Januari Glenn Fredly. Biarlah ini ibadah tetap rohani, jangan rohana. Lagu rohani aja. Jadi lebih parah lagi kalau kita udah tahu lagunya, tiba-tiba ingat, wah lagi pacaran sama siapa gitu kan ya. Gambar-gambar berjatuhan gitu, diajak ngedate ke sini, ke sana, kemari gitu kan ya. Nah itu saudara, kenapa saya senang ninggalin lagu-lagu kalau lagi khotbah. Supaya apa? Kalau saudara dengar lagu ini, saudara ingat, wah si Tamarat kemarin ngingetin Yusuf, pribadi yang berintegritas. Ya kan ya, dia mulai deg-degan, lagu apa nih kira-kira nih, bisa gak nih gitu. Ya, ini lagu nih yang membelah, ya, yang terdukan. Ya, tentukanlah kuncinya. Saya memang Batak ya, tapi ketika ada pembagian di surga gitu ya, milik kunci, notasi, oktav, saya keburu jalan saudara. Makanya jadi orang harus sabar ya. Yang membelah laut yang terdukan, badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sampai kita turunkan setengah ya. Saudara, saya mau ajak gini ya, kita tuh masih kerjasama dengan Allah yang sama. Allah yang gak ngajak-ngajak saudara tuh cari jalan ke kiri ke kanan. Allah yang bikin jalan, buka jalan saudara. Ini Allah yang sama membelah laut buat Musa waktu itu ya. Musa itu tuh nabi yang juga manja dia. Kalau Tuhan gak bersamaku, ku tak mau berjalan gitu kan ya. Saya percaya waktu itu mungkin sama kayak kita hari ini, kita udah dililit dengan begitu banyak persoalan ya saudaranya. Ada laut di depan, ada tentara di belakang. Itu saya percaya Musa tuh udah ngomong kayak gini, udah gak tahu lagi deh Tuhan, aing gak bisa mikir.
Tuhan juga ngajak kita, Mus, ayo kita ke kanan, Mus, coba lihat, Mus, di situ kayaknya jalannya agak kering tuh. Enggak. Tuhan juga nggak bilang, Mus, ke kiri, Mus, kayaknya di sana ada yang lebih pendek, Mus, bawa aja lah seberapa gitu. Enggak. Tuhan bilang tetap aja di situ. Ketok, angkat, aku bikin jalan, aku buka jalan. Hari ini dililit persoalan, hutang, dikejar kiri sama kanan. Saudara bilang dong, Tuhan aku udah gak bisa mikir, jangan mikir. Jangan ke kanan, ini ada pinjol kayaknya nih 3 tahun. Ada ini, ada itu. Udah gak bisa mikir, Tuhan di sini aja. Dia buka jalan, dia belah lautannya. Kita kerja dengan Allah yang sama, saudara. Dia buka, dia tenangkan baik. Saya mau kita semua undang Tuhan lagi ya. Kita nyanyiin lagu ini ya buat Tuhan ya. Percaya saudara, Tuhan sedang menata mimpimu menjadi sebuah visi dengan menjadikannya terstruktur dan sistematis. Yang membelah laut, yang terduga badai, yang musnah